bawahnya itu, bawahnya soal nomor 1 dicobanya. Nah, ini sama yang tadi ini ya. Cuman ini adalah min, ini X bukan min 1 ya, min X pada pangkat N plus 1 ya. Karena soal nomor satunya, soal nomor 1 adalah, oh min 1 ya. Min 1 berpangkat N, X berpangkat N. Min 1 berpangkat N, X pangkat N. Yang ini soal ini diselesaikan. Min 1 pangkat N, X pangkat N. Ini kurang nih. Min 1 berpangkat N, X pangkat N. Ini langsung ini salah. Nomor 3. Nah, bisa dipahami nggak ini? Bisa dipahami nggak? Soal nomor 1. Min 1 berpangkat N, X pangkat N. Coba kita ulangi, kerjakan. Jangan tiba-tiba mungkin sungai kunan. Mana saya punya kasih sepinting. Jauh-jauh aman. Hmm? Satu sampai tak ingat. Nah, situ lebih gede. Ya, itu ya. Jadi nah, ini kita masuk.
Ya. Jadi solusinya adalah cari harga mutlaknya ya, cari harga mutlaknya. Jadi langsung aja nanti RON-nya berapa. Kalau depan tuh udah nyepi ya ini. Iya, Sekarang tanggal dua 22 ya. ya. 22 ditambah itu 29. Saya tanggal 1 minggu depan. 29 ada tanggal. Hmm? Tanggal tanggal 1. Oh ini. Enggak. Hmm. 22, 24, 24. Sekarang Selasa 22. Sama. Tanggal 1. Hari Sabtu tanggal 5. Hmm? Hari Sabtu tanggal 5. Itu ya. Limitnya. Limit N menuju hingga N plus 1 per N gitu kan. Sama dengan ribet kamu ini ngetiknya. Itu aja lah. Kak saya buka jam berapa? Hari pagi. Karena itu tanggal 4 itu hari Jumat. Iya. Begini kan hasilnya. Nah, harga mutlak X berpangkat N plus 1 per X berpangkat N. Jadi hasilnya ini sebenarnya limit lagi. Harus limit. Tuh. Itu ya. Limit itu. Terus hasilnya adalah sama dengan
Harga mutlak dari X gitu ya. Karena ini kan X berpangkat N kali X per X pangkat N. Jadi hasilnya harga mutlak X. Arrow-nya satu kali. Arrow sama dengan arrow-nya itu ya. Arrow-nya hasilnya jadi harga mutlak X. Kemudian ini syarat pembagiannya. Harus lebih kecil satu. Ya. Atau X sama dengan min 1 dan X sama dengan X pada bidang batas. Ya. Cek pada bidang batas. Pada X sama dengan 1. Syaratnya menjadi apa ini? Masukkan X-nya sama dengan 1. Jadi min 1, ya kan? Min 1. Nah, kalau N-nya 2, plus 1 pangkat 2. Plus 1, ya kan? Dan min 1, plus 1, min 1, plus dan seterusnya. Ini adalah di bagian, ya kan? Itu maksudnya. Oke. Pada X sama dengan min 1. Syaratnya menjadi apa itu? Masukkan min 1. Jadi 1 min 1 kali min 1 berpangkat 1. Jadi plus 1 ya. Jadi 1. Kemudian min 1 pangkat 2. Kemudian min 1 pangkat 2. Plus 1 juga. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus dan seterusnya. Ini diberikan juga. Berikan.
itu batas interval konvergensinya adalah min 1 lebih kecil X lebih kecil 1. Jadi jawabannya begitu. Soal nomor 1 ya. Ini maksudnya ini begitu. Jadi problem section 10.1. Problem section 10.1 ya. Kemudian yang berikutnya sini sudah ada, cuma kurang jelas. Yang diperjelas lagi. Berikutnya ini nomor 3. Nomor 3, sigma min 1 berpangkat N, X berpangkat N per N kali N plus 1. Oke. Jadi saya tadi cari rho N-nya harga mutlak daripada daripada AN plus 1 per AN. Jadi ini AN-nya adalah, oke, jelas. AN-nya adalah min X berpangkat N, min 1 berpangkat N kali X berpangkat N per N kali N plus 1. Kemudian AN plus 1-nya adalah min 1 berpangkat N plus 1, X berpangkat N plus 1, dibagi dengan N plus 1 dikalikan dengan N plus 2. Jadi ini N-nya ini jadi N plus 1, ini N plus 1 plus 1 plus 2. Ini. Nah, ini single dapatlah ini. Karena ini hilang ya kan. Kemudian X berpangkat N kali X per X berpangkat N. Ya, sisa X ya. Sisa X. Terus sisanya juga lagi adalah N kali N plus 1 per N plus 1 kali N plus 2. Ya. Nah, ya gitu. Jadi kemudian kalau kita masukkan masukkan ini, nah gini ini N kuadrat tambah N plus 1 kali N plus 2, hasilnya N kuadrat ditambah 3N tambah 2. Ini kurang-kurang. Ya. Terus, nah ini diakali lagi, N kuadrat 1 plus per N kuadrat 1 plus 3 per N plus 2 per N kuadrat kali X. Jadi rho-nya adalah sama dengan harga mutlak X. Ini syaratnya lebih kecil 1. Syaratnya lebih kecil 1. Nah, kemudian syarat batasnya berarti X-nya 1 dan min 1. Untuk X sama dengan 1, masukkan X min 1 ke sini. X-nya sama dengan 1. Jadi, min 1 pangkat 1, min 1. X berpangkat 1 sama dengan X, 1 berpangkat N ya. 1 berpangkat 1, jadi 1.
karena X-nya sama dengan 1. 1 berpangkat 1, 1. Jadi per 1 kali 1 tambah 1. Jadi per 2, ya kan? Min setengah jadi. Kemudian kalau N-nya 2, min 1 pangkat 2 plus 1. Kemudian 1 berpangkat 2, 1 per 2 kali 3, 6. Jadi per 6 ya. Kemudian kalau N-nya 3, berarti min 1 pangkat 3, jadi min lagi, min 1. 1 berpangkat 3, 1. Kemudian ini berapa? N berapa ini? 1, 2, 3, 3 ya. 3 dikalikan 4, 12 ya. Ini konvergen, kenapa? Karena suku-sukunya makin kecil, setengah, per 6, per 12, lama-lama menuju 0 ini ya. Jadi AN plus 1-nya lebih kecil daripada AN gitu. Konvergen. Ya kan? Konvergen. Nah, kalau masukkan X sama dengan min 1, cek sini. Min 1 ini, min 1 berpangkat N ya kan, kali min 1 berpangkat N. Nah, dimasukkan N-nya sama dengan 1, setengah. Masukkan N-nya 2, plus 6, per 6. Masuk N-nya plus N-nya sama dengan 3, plus per 12. Ini konvergen juga ya. Nah, sehingga batasnya jadi deret ini konvergen pada selang. Selang konvergensinya adalah min 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1. Jadi ini tandanya bedanya cuman ada sama dengannya ini. Jadi kalau dia batasnya konvergen, ada sama dengannya. Tapi kalau divergen, lebih kecil atau lebih kecil saja. Seperti soal nomor 1 ya. Nah, ini hanya lebih kecil doang. Ini 1 lebih kecil X, lebih kecil 1. Sedangkan yang tadi adalah lebih kecil sama dengan, ya, lebih kecil sama dengan. Tuh. Ini kan kayak ada putih sih. Kayak ada putih loh. Itu macam dia akan kecilnya itu masuk akpol itu. Tahu saya. Iya. Yuk anak pungut nih. Pulang kemana? Kemarin iya, ya mampir kan belum pernah. Kemarin waktu si Komang si yang banyak itu ya. Kayaknya nggak tahu, kayaknya sih belum ada. Tahu udah kemarin. Ya itu kalau menteri Indonesia. Dia baru. Gimana? Jelas ya? Halo, tidur nih. Tidur nih. Mana ngerti nggak?
Ngerti ya, ngerti jelas. Cuma nanti masalahnya kalau mengerjakan sendiri soal-soal ini, biasanya di situ letaknya ngerti. Oke, ini problem section 10. Jadi baru dikerjakan nomor 1 dan nomor 3. Tinggal nomor 2, 7 soal, apa 10 soal lagi. Itu menjadi tambahan PR. Enak ya bisa dapat PR puas-puas banyak ya. Nggak kurang PR. Panas. Ya. Semua begitu caranya. Jadi kalau latih dengan rajin, latih sendiri rajin, nanti bisa melekat soal-soal apa namanya rumusnya. Oke, itu sudah dijelaskan, sudah dibahas. Oke, nah sekarang apa lagi nih? Expanding function in power series. Jadi kita akan mengembangkan ya, setiap fungsi dapat dikembangkan menjadi sebuah deret pangkat. Fungsi apa itu? Fungsi X, fungsi Y, fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi kuadrat, E berpangkat X, dan sebagainya itu bisa dikembangkan di dalam menjadi deret pangkat. Caranya gimana? Jadi kita akan beri contoh bagaimana mengekspand deret pangkat fx sama dengan sin x. Ini ya, fx sama dengan sin x. Ya. Ini akan dijadikan deret. Caranya adalah, misalkan ini sin x itu adalah A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat tambah dan seterusnya sampai AN x berpangkat n ditambah lagi seterusnya ya. Tuh. Coba ini kemudian masukkan F0. 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 Jadi X-nya diganti 0. Ya. X-nya diganti 0. Maka sin X menjadi sin 0. Sin 0 derajat ya. Sin 0 derajat adalah 0. Rumus ya. Sin 0 derajat adalah 0. Ya. Kemudian A0-nya tetap A0. A1X karena X-nya 0, maka menjadi A1 kali 0. A2 X kuadrat karena X-nya 0 jadi A2 kali 0 kuadrat tambah A3 kali 0 pangkat 3 dan seterusnya. Nah ini menjadi 0 ya kan, 0, 0, 0, 0. Jadi tinggal A0. A0 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Bukan fitnah, bukan sulap, tapi sudah terbukti A0-nya sama dengan 0. Bagaimana A1-nya? Kita cari lagi A1, A2, A3, A4 kali. Gimana caranya? Kalau tadi fx sama dengan sin x, sekarang dicari turunan dari fx. Turunan dari sin x. Apa turunannya? Apa turunannya? Coba Tiara, Andra, Lana, Dila. Apa turunan dari sin x? Cos X, Pak. Tiara. Hah? Cos X. Cos x. Oke. Terus turunan dari sebelahnya yang di sini? A0 dan sebagainya ini. Kan kalau ini sin x-nya diturunkan menjadi cos x, A0-nya diturunkan jadi apa? Jadi apa, Tiara? Jadi cos 0 ya, Pak? Kan A0 diturunkan karena A0 konstanta, kalau diturunkan jadi apa? Jadi
0 kan? Konstanta diturunkan 0. Kemudian A1X diturunkan menjadi A1 ya kan? Nol. A1 karena X turunkan sekali jadi X, jadi X-nya diturunkan jadi 1 kan? D per dx itu modelnya. D per dx kali X. Jadi dx per dx 1 kan? Kemudian A2 X kuadrat diturunkan menjadi 2 A2 X. Betul kan? 2 A2 X. Dan seterusnya. Gitu. Bingung kamu ini. Nah, itu ya. F aksen X. Jadi sin X-nya menjadi cos X. Sama dengan A1 tambah 2 kali A2 X tambah 3 A3 X kuadrat tambah dan seterusnya. F aksen 0 berarti X-nya diganti 0. Cos 0 ya. Cos 0 sama dengan 1. Betul kan? Cos 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0. Masukkan X-nya 0 di sini. A1 tambah 2 kali A2 kali 0. 3 kali A3 kali 0 kuadrat dan seterusnya. 0 semua. Sehingga A1 sama dengan 1. Oke, itu. Ya kan? A1 sama dengan 1. Kemudian turunkan kedua. 2 kali turun ya. Turun 2 kali. Cos X diturunkan menjadi min sin X. Ya kan? Terus ini diturunkan A1-nya 0 ya. 2A2 X diturunkan menjadi 2A2. Pangkatnya turun kan? 3A3 X kuadrat menjadi 6 ya kan? 2 kali 3 kan 6. 6A3 X. Dari pangkat 2 menjadi pangkat 1. Turun pangkatnya. Ya kan? Ditambah 24 ini. Ini bukan 12 ya, 24. 24 4 X kuadrat gitu ya. Teruskan. Kemudian F double aksen 0 ganti X-nya jadi 0 maka min sin 0. Sin 0-nya 0. 0 dengan 2A2 tambah 6A3 kali 0 tambah 24A4 kali 0 kali titik ya. Nah gitu sehingga dapat A2-nya sama dengan 0 karena ini 0 0 0 0 sama dengan 2A2 jadi A2 sama dengan 0. Terus turunkan yang ketiga ya kali. Jadi sin X-nya turunkan lagi menjadi min cos X ya kan? Min cos X. 2A2-nya jadi 0, 6A3-nya jadi 6A3 saja. X-nya turun pangkat dari pangkat 1 menjadi pangkat 0. Ini menjadi berpangkat 1. Nah, sehingga karena cos 0 sama dengan 1, jadi min cos 0 sama dengan min 1. Nah, ininya 0 ke sana semua. Sehingga A3-nya adalah 1/3 faktorial. Nah, 6 ini kan A. Jadi min 1 sama dengan 6 A3. A3 adalah min 1/6. Min 1/6 itu adalah min 1/3 faktorial. Secara sama analogly, oke, analog, didapatkan bahwa A5-nya adalah plus 1/5 faktorial, A7 adalah min 1/7 faktorial, dan seterusnya. Sehingga sin X adalah sama dengan X min X kuadrat per 3 faktorial, X pangkat 3 ya. X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Ya, itu untuk ekspansi fungsi X. Ketiga maksudnya
Ya, coba dicerna lagi. Cerna lagi. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada yang bertanya? Ya. Wah, ternyata hebat. Anak fisika itu bisa membuktikan bahwa fungsi-fungsi sin X, cos X, tangan X, kotangan, kosekan, sekam, itu semuanya bisa dibuat menjadi deret. Yang penting tahu caranya, apa caranya, rajin bacanya. Oke? Oke. Berikutnya, hampir sama ini caranya sama. Ya, cari lebih detail ada dalam. Oke. Oke. Nah, ini deretnya juga bisa dibuat dalam bentuk fungsi yang lebih rumit yang tadi itu. Tadi misalnya fx-nya adalah A0 ditambah A1x tambah A2x kuadrat. Sekarang diperumit. A0 ditambah A1 dalam kurung x min A. A2 dikalikan dengan x min A kuadrat. A3 dikalikan x min A pangkat 3 dan seterusnya. Ya, juga sama, ekspansinya sama ya. Kali A1 kembalikan ke complicated. Tapi kalau sin adalah berarti apa? Dalam kurung x min A per 5 dan seterusnya. Nah, sehingga x sama dengan F0 tambah x F0 F ya x kuadrat F double aksen 0. Secara umum bisa ditulis demikian. Oke, yang penting itu tadi. Nah, kemudian di sini adalah ada techniques for obtaining power series expansion. From the list we can see that some of the function can be derived into the series. Okay, for the first one, sinus x equal to x minus x power 3 per 3 factorial x power 5
minus x power 7. 7 factor x. X